Yang keempat, sebutkan sumber-sumber ajaran Islam dan berikan contohnya. Dan yang terakhir atau yang kelima, uraikan bagaimana Anda memahami lafaz dua kalimat syahadat. Baik, saya akan menjelaskan tujuan penciptaan manusia serta berikan dalil Al-Quran. Dalam Al-Quran, saya menemukan beberapa tujuan utama penciptaan manusia, yaitu yang pertama, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang berbunyi, dari Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, yang dijelaskan tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah bukan hanya sekedar melakukan sholat, puasa, dan haji, tetapi juga mencakup ke seluruh aspek kehidupan, seperti berbuat baik, menjauhi larangannya, dan selalu mengingatnya. Yang kedua, menjadi khalifah di bumi. Dalil yang berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku akan menjadi seorang khalifah di bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, yang di dalamnya menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, yaitu pemimpin dan pengolah bumi dengan penuh tanggung jawab. Manusia diberi akal dan kemampuan untuk mengolah alam dan membangun peradaban, tetapi harus selalu berpedoman kepada nilai-nilai Islam. Yang ketiga, menjalankan amanah. Dalil yang berbunyi, dan sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikulnya dan takut akannya. Tetapi manusia memikulnya, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran Surah Al-Ahzab ayat 72, yang dijelaskan di dalamnya, manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan tugas-tugas tertentu di dunia. Amanah ini mencakup berbagai hal, seperti menjaga diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Manusia harus bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya. Yang keempat, mengisi kehidupan dengan kebaikan. Dalil yang berbunyi, dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki dari mereka, dan Aku tidak menghendaki agar mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah lah yang pemberi rezeki, yang maha kuat lagi maha perkasa. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58, yang dijelas di dalamnya manusia diciptakan untuk mengisi kehidupan dengan kebaikan. Kebaikan mencakup berbagai hal, seperti berbuat baik kepada sesama, menolong yang membutuhkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, dan membangun peradaban yang adil dan sejahtera. Yang kelima, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalil yang berbunyi, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Dari Kami akan memberi balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nas ayat 97, yang dijelaskan tujuan akhir penciptaan manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan
menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Kebahagiaan di akhirat. 2. Bagaimana proses penciptaan manusia Nabi Adam dan Bani Adam? Proses penciptaan manusia dalam Islam, baik Nabi Adam sebagai manusia pertama maupun keturunannya atau Bani Adam, dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Berikut penjelasan mengenai keduanya. Yang pertama, penciptaan Nabi Adam atau manusia pertama. Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah dari tanah dengan kehendak dan kekuasaannya, tanpa perantara. Proses ini dijelaskan dalam beberapa tahap. Yang pertama, diciptakan dari tanah. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah yang dipilih dibentuk sesuai kehendaknya. Surah Al-Hijr ayat 28 sampai 29 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Yang kedua, diberi ruh oleh Allah. Setelah bentuk tubuhnya sempurna, Allah meniupkan ruhnya ke dalam tubuh Nabi Adam sehingga ia menjadi makhluk hidup. Surah 1 ayat 71 sampai 72 yang berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah liat. Maka apabila Aku menyempurnakan kejadian dan meniup ruh atau ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kepadanya dengan bersujud." Setelah itu diberi pengetahuan. Setelah diciptakan, Nabi Adam diajari berbagai nama benda dan konsep oleh Allah, menunjukkan kelebihan manusia berupa akal dan ilmu. Surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, "Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya. Kemudian Dia memperlihatkan kepada para malaikat dan berfirman, Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu, jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Yang kedua, penciptaan Bani Adam atau keturunan Adam. Keturunan Nabi Adam atau manusia setelahnya diciptakan melalui proses biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi tetap dalam peraturan dan kehendak Allah. Berikut tahap penciptaan manusia menurut Al-Quran. Yang pertama, dari air mani atau nutfah. Proses awal manusia berasal dari air mani yang ditanamkan di dalam rahim, yang dijelaskan dalam surah Al-Insan ayat 2 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya, atau dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia pendengar dan melihat." Kedua, bentuk gumpalan darah atau alaqah. Air mani kemudian berkembang menjadi segumpal darah. Surah Al-Mu'minun ayat 14 yang berbunyi, "Kemudian kami menjadikan air mani itu sesuatu yang melekat atau alaqah. Lalu kami menjadikan sesuatu yang melekat itu segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian
kami menjadinya makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik. Ketiga, ditiupkan ruh. Setelah bentuk jasmani manusia sempurna di dalam rahim, Allah meniupkan ruh ke dalamnya, menjadikannya manusia yang hidup. Yang dijelaskan dalam surah As-Sajdah ayat 9 yang berbunyi, kemudian Dia menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ke dalamnya ruh atau ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi, perbedaan penciptaan Nabi Adam dan keturunannya. Yang pertama, Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan langsung dari tanah oleh Allah tanpa melalui proses kelahiran. Diberi ruh langsung oleh Allah setelah tubuhnya disempurnakan. Sedangkan Bani Adam atau keturunan berasal dari air mani melalui hubungan antara laki-laki dan perempuan. Proses penciptaannya bertahap di dalam rahim, mulai dari nutfah atau air mani, alaqah, hingga mudghah. Sebelumnya akhirnya ditiupkan ruh. Jadi kita dapat mengambil hikmah, yaitu mensyukuri nikmat kehidupan, memahami bahwa manusia berasal dari sesuatu yang sederhana atau tanah dan air mani, sehingga tidak pantas menyombongkan diri, menjalani kehidupan dengan tujuan penciptaannya, yaitu beribadahlah kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi. Yang ketiga, uraikan contoh perdebatan antara otak dan hati. Bagaimana Anda mengambil sikapnya? Perdebatan antara otak dan hati sering terjadi ketika seseorang menghadapi keputusan yang melibatkan logika dan emosi. Otak biasanya melambangkan rasionalitas, fakta, dan analisis, sementara hati mempresentasikan emosi dan nilai-nilai yang dirasakan. Berikut adalah contoh dan cara mengambil sikap. Contoh perdebatan otak dan hati, yaitu di situasi menentukan pilihan karir. Otak berkata, pilih pekerjaan dengan gaji besar dan stabil, meskipun kamu tidak menyukainya. Masa depanmu akan lebih terjamin, kamu bisa memenuhi kebutuhan finansial. Sedangkan hati berkata, pilih pekerjaan yang kamu cintai, meskipun gajinya kecil. Dengan mencintai apa yang kamu lakukan, kamu akan lebih bahagia dan merasa hidup lebih bermakna. Terus, pertimbangan. Jika mengikuti otak, keputusan berdasarkan logika, mengutamakan kestabilan finansial, namun risiko jangka panjangnya adalah merasa tidak bahagia atau kurang puas secara emosional. Sedangkan mengikuti hati, keputusan berbasis passion atau keinginan, meski bisa membawa kebahagiaan, risiko finansial mungkin menjadi tantangan di masa depan. Cara mengambil sikap, yaitu perdebatan otak dan hati yang tentang menentukan pilihan karir, yaitu cara mengambil sikapnya. Yang pertama, mendengarkan kedua pihak dengan jelas. Tulisan alasan dari otak dan hati secara terpisah. Hal ini membantu menyadari logika di balik argumen otak dan emosi yang mendasari hati. Kedua, mencari jalan tengah. Apakah cara untuk
memenuhi kebutuhan. Ada keduanya, misalnya memilih pekerjaan yang stabil tetapi juga memiliki elemen yang sesuai dengan minat pribadi. Yang ketiga, prioritaskan nilai dan tujuan hidup. Pertimbangkan keputusan berdasarkan tujuan jangka panjang. Apakah kebahagiaan jangka panjang lebih penting dibandingkan kestabilan finansial, atau sebaliknya, nilai setiap dampaknya. Yang keempat, konsultasi dan evaluasi. Tanyakan pendapat kepada orang yang lebih berpengalaman seperti keluarga atau teman objektif. Mereka mungkin memberikan perspektif baru. Terus yang kelima, berdoa atau merenung dalam tradisi spiritual. Doa atau refleksi sering dilakukan untuk mencari petunjuk. Serahkan hasil akhir kepada Allah setelah ikhtiar maksimal. Yang terakhir atau yang keenam, ambil keputusan dan bertanggung jawab setelah mempertimbangkan kedua sisi. Ambil keputusan dengan mantap. Apapun pilihan yang diambil, hadapi konsekuensinya dengan lapang dada. Contoh sikap yang seimbang dalam kasus karir tadi di atas, pilihan rasional otak yaitu memilih pekerjaan dengan gaji besar untuk stabilitas passion. Sedangkan hati tadi, pilihan hati mengambil pekerjaan yang disukai untuk kebahagiaan pribadi. Sikap seimbang yang dapat kita ambil yaitu memilih pekerjaan dengan gaji cukup baik tetapi tetap memberikan ruang untuk mengeksplorasi passion, misalnya dengan menjalankan hobi di waktu luang atau mengembangkan minat secara perlahan sambil bekerja. Keempat, sebutkan sumber-sumber ajaran Islam, berikan contohnya. Ajaran Islam bersumber dari beberapa landasan utama yang menjadi pedoman umat muslim dalam menjalani kehidupan. Berikut mungkin ada beberapa sumber ajaran Islam beserta contohnya. Yang pertama sama-sama kita ketahui yaitu Al-Quran atau wahyu Allah. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam. Contoh ajaran dari Al-Quran yaitu perintah sholat yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang kedua yaitu larangan berbuat dosa yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Nah, jadi Al-Quran itu memberikan contoh ajaran untuk umat Islam, yaitu ajarannya banyak. Yang salah satunya tadi yaitu contoh perintah sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kedua larangan berbuat dosa. Kedua, hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman setelah Al-Quran. Hadis membantu menjelaskan dan merinci
merinci ajaran Al-Quran. Contoh ajaran dari hadis, ajaran menuntut ilmu yang berbunyi menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, keutamaan akhlak mulia yang berbunyi sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga yaitu ijma atau kesepakatan ulama. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum atas suatu permasalahan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Ijma menjadi sumber ajaran Islam untuk menjawab persoalan baru. Contoh ajaran dari ijma, penetapan rakaat dalam sholat tarawih menjadi 20 rakaat di beberapa mazhab. Terus yang kedua, kesepakatan tentang kewajiban membaca Al-Fatihah dalam sholat. Yang keempat yaitu kias atau analogi. Kias adalah metode penetapan hukum dengan membandingkan suatu permasalahan baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis dengan permasalahan yang sudah ada berdasarkan kesamaan ilat atau sebab hukumnya. Contoh ajaran dari kias yaitu larangan narkoba atau obat-obatan terlarang. Dengan analogi pada larangan khamar atau minuman keras karena keduanya menyebabkan kerusakan akal dan tubuh. Contoh praktis dari sumber ajaran Islam. Yang pertama, hukum makan halal. Dari Al-Quran, hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Yang kedua yaitu dari hadis, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, perintah zakat. Dari Al-Quran, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Dari ijma, semua ulama sepakat bahwa zakat fitrah wajib bagi setiap muslim. Yang kelima atau yang terakhir yaitu uraikan bagaimana Anda memahami lafaz dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat adalah inti keimanan dalam Islam dan menjadi pintu masuk seseorang untuk menjadi muslim. Lafaz ini terdiri dari dua pernyataan yang mengandung pengakuan dan keimanan. Berikut adalah uraian pemahaman tentang dua kalimat syahadat. Lafaz dua kalimat syahadat yaitu yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua, lafaznya yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Makna dan pemahaman setiap bagian. Yang pertama, kalimat pertama
tiada Tuhan selain Allah. Makna tauhid atau keimanan kepada Allah, lafaz ini mengandung prinsip tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Tidak ada sekutu baginya, baik dalam kekuasaan, penciptaan maupun pengaturan alam semesta. Implikasi syahadat tauhid. Yang pertama, menegaskan Allah dalam ibadah. Tauhid uluhiyah seperti sholat, doa, dan puasa hanya untuk Allah. Yang kedua, meyakini bahwa hanya Allah yang berhak menciptakan dan mengatur kehidupan, atau tauhid rububiyah. Yang ketiga, menghindari syirik atau menyekutukan Allah dalam bentuk apapun, baik kecil maupun besar. Contoh penerapan: ketika berdoa, seorang muslim hanya memohon kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dan yang kedua, meyakini bahwa rizki, kehidupan, dan kematian berada dalam kekuasaan Allah. Kalimat yang kedua, Muhammad adalah utusan Allah. Makna pengakuan terhadap kenabian Muhammad SAW, lafaz ini mengandung keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan terakhir yang membawa risalah Islam. Tugas beliau adalah menyampaikan wahyu Allah atau Al-Quran dan menjadi teladan bagi umat manusia. Implikasi syahadat risalah yaitu meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah panutan dalam akhlak, ibadah, dan muamalah. Yang kedua, mengikuti sunnah atau ajaran beliau sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, tidak mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam agama yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh penerapannya, meneladani cara sholat bagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mengikuti akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari seperti berkata jujur dan berbuat baik kepada sesama. Pemahaman holistik dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat tidak hanya sekedar lafaz tetapi memiliki makna mendalam yang harus diwujudkan dalam keimanan, ibadah, dan kehidupan sehari-hari. Syahadat adalah pengakuan akan hubungan vertikal dengan Allah atau tauhid, dan hubungan horizontal dengan manusia atau mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, keimanan atau aspek hati. Syahadat menanamkan keyakinan penuh dalam hati bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, ucapan. Aspek lisan. Mengucap dua kalimat syahadat adalah langkah awal dalam menunjukkan keislaman seseorang. Dan yang ketiga, amalan atau aspek perbuatan. Syahadat harus tercermin dalam perilaku seorang muslim seperti menjalankan sholat, berzakat, berbuat baik, dan menjauhi larangan.